wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, terus membara. Tepuk tangan. Meriah. Heboh. Nah, kalau sudah begitu, powerful, energi besar, oksigen naik ke otak dapat oksigen, segar berpikir, gitu ya. Itu yang disebut dengan permulaan dari kecerdasan. Nah, yang bunda sekalian, hari ini kita alhamdulillah ya, karena kita tidak bisa membersamai dengan anak-anak. Jadi hari ini bunda dan janda jadi arsiteknya. Nah, begitu ya. Jadi guru-guru itu bekerja itu dengan mental arsitek, bukan dengan mental tukang. Gitu ya. Apa bedanya arsitek dengan tukang? Nah, kalau tukang, kalau bikin rumah itu langsung aja pakai bayangannya, pakai imajinasinya langsung bangun rumahnya. Ya, akhirnya ketika salah bikin ruangan, ya, ini kurang panjang, kurang pendek, apa yang dilakukan? Dibongkar, ya. Nah, jadi itu pekerjaan yang tidak efisien, ya. Tidak efisien, bongkar lagi. Aduh, kamarnya salah tempat, bongkar lagi. Nah, tetapi kalau arsitek itu mulai dari gambar. Kalau salah tempat, hapus saja garisnya, gitu ya. Jadi lebih efisien. Wah, ini salah nih tempatnya nih, hapus aja. Jadi ketika operasionalnya sudah ada tidak ada lagi miss di dalam pembangunannya, gitu ya. Nah, arsitek itu bekerja dengan dimulai oleh perencanaan yang disebut desain atau rancangan. Nah, di dalam istilah kegiatan anak-anak TK itu disebut dengan RPPH, rencana hariannya. Ya, sebenarnya rancangannya harusnya dimulai dari rencana tahunan. Ya, garis besar dulu, konsep besarnya, grand desainnya, ya, baru detailnya, detail, ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar detail aja dulu. Nanti grand design, mudah-mudahan bisa menghadirkan Yanda Rudi, ahlinya grand design. Ya, ahlinya grand design itu Yanda Rudi. Saya ahlinya detail, drafter, mendetailkan grand design dari Yanda Rudi. Begitu ya. Nah, sehingga saya juga langsung ke pelaksanaan, ya, langsung ke pelaksanaan. Nah, ini adalah contoh dari RPPH untuk anak usia 5 sampai kurang dari 7 tahun. Jadi durasinya 2 jam. Ini yang kemarin bersama anak-anak saya praktekkan, gitu ya. Dalam waktu singkat, mendadak, dan menyiapkan propertinya juga spontan, gitu ya, langsung ada. Nah, tetapi kemarin berjalan lancar ya, sampai upacara penutupan. Jadi kira-kira seperti ini kemarin yang kita lakukan, ya. Nah, ini temanya keselamatan hidup, subtemanya peduli diri sendiri, ya, gitu. Nah, lalu 20 menit, makanya kenapa ini 20 menit, itu pembukaan, upacara, dan formasi barisan. Ya, jadi selalu harus satu kesatuan, upacara dan formasi barisan. Ya, pengalaman Bunda dan Yanda kalau udah upacara bubar. Benar nggak? Tapi kalau di prasiaga nggak boleh, dibubarkannya dengan formasi barisan. Karena apa? Penting sekali formasi barisan ini untuk melatih anak-anak respect, begitu ya. Respect gerak cepat, ya. Jadi kemarin Bunda dan Yanda sudah saksikan bagaimana reaksi anak-anak yang tadinya bingung menjadi sigap, begitu ya, dalam waktu yang singkat. Bayangkan Bunda kalau ini dilatih setiap saat, waduh, sigapnya luar biasa anak-anak, ya. Jadi Bunda kalau mau ngumpulin anak tuh cukup prasiaga 10 hitungan udah nyampe, ya, mudah sekali. Apalagi kalau di hutan tuh, anak ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke sana. Weh, dipanggil satu-satu susah. Ayo kumpul, susah ya. Prasiaga 10 hitungan, gitu ya.
Nah, dari berbagai penjuru datang. Nah, itu memudahkan kita untuk mengkoordinasi, ya, mengkoordinasikan anak-anak. Jadi formasi barisan itu nggak main-main. Dia menyenangkan, ya, tapi sekaligus membangun respect dan kedisiplinan anak, ya. Siapa yang mudah? Kita yang mudah jadinya, ya. Kita mudah, mereka senang, ya. Jadi semua diuntungkan, nggak ada ruginya sama sekali. Nah, ini waktunya 20 menit, ya. Upacara itu kira-kira menghabiskan waktu 10 menitan lah sebetulnya, ya. Jadi masih ada waktu 10 menit untuk permainan formasi barisan, ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung, ya, karena waktu kita panjang. Wah, jarang-jarang punya kesempatan seperti ini. Jadi kalau di kursus-kursus ini ngobrol seperti ini tuh nggak ada kesempatan bertanya karena waktu singkat sekali. Ya, jadi Bunda satu arah aja saya kasihnya, satu arah, dan nggak ada diskusi sama sekali. Kalaupun diskusi 1, 2, 3 aja yang bertanya habis waktu. Sekarang panjang lebar nih, jadi waktunya longgar. Jadi Bunda gali seluas-luas dan selengkap-lengkapnya. Jadi selesai kegiatan ini benar-benar Bunda tuh paham secara konstruktif, gitu ya. Nah, waktunya 20 menit itu seperti itu. Setelah selesai formasi barisan, diakhiri dengan formasi lingkaran untuk kegiatan lingkaran, ya. Nah, di kegiatan lingkarannya ada nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, yel, lagu permainan, dan kegiatan permainan lingkaran. Kira-kira konten dari kegiatan lingkaran itu seperti itu, ya. Nah, nyanyi-nyanyinya bisa variasi, ya. Dan lagu-lagu prasiaga itu harus lagu-lagu yang sederhana, ya. Jadi jangan indah tapi susah, ya. Lagunya bagus tapi susahnya minta ampun, ya. Jadi apa? Anak-anak sulit berpartisipasi. Ya, jadi yang paling penting itu bukan lagunya. Di prasiaga itu yang penting bukan lagunya. Lagu itu hanya alat untuk stimulasi terjadinya partisipasi aktif. Ya, lagu itu hanya alat. Yang paling penting adalah suasananya. Ya, ketika berpartisipasi muncul suasana. Suasana apa? Senang. Suasana lala-lala. Ya, jadi saya istilahkan lala-lala, gitu ya. Jadi lala-lala itu tidak hanya senang, seru, heboh, begitu ya. 3. Kalau senang aja nggak cukup. Senang tuh gembira, ya. Jadi senang, seru, heboh. Nah, itu rumusnya dari lala-lala. Ya, biar mudah mengingatnya, ya. Ciri khasnya di prasiaga lala-lala aja. Biar mudah, ya. Nah, ini nyanyi-nyanyi. Coba kemarin tebak waktu lingkaran, kegiatan lingkaran nyanyinya apa? Lagu ini nyanyi apa? Di sini senang, di sana senang, itu nyanyiannya. Kemarin saya kasih tepuk bebek, ya. Terus yelnya kemarin saya nggak mainkan, ya. Nah, lagu permainannya, anak prasiaga, ya. Jadi lagu permainan ini sebetulnya gerak dan lagu isinya. Ya, jadi kalau di sini senang nggak pakai gerakan, ya. Tapi kalau lagu permainan pakai gerakan, ya. Gitu. Ada banyak lagu-lagu yang pakai gerakan dan gerakannya itu lucu-lucu, gitu ya. Itu seru. Oke. Nah, baru kegiatan permainan udara, darat, air, gitu ya. Kemarin dimainkan, ya, darat air juga, ya. Waktunya kira-kira 20 menit. Kalau ini 20 menit biasanya habis, ya. 20 menit habis termasuk bagi-bagi reward, ya. Kalau ini nggak melelahkan karena apa? Banyak variasinya, ya. Jadi dari sini nyanyi sebentar, pindah ke tepuk, yel, lagu langsung permainan. Dari sini sebetulnya langsung istirahat. Ya, jadi di sini sebetulnya habis waktunya 15 menit. Dari sini masih langsung kegiatan tematis. Enggak langsung istirahat, tapi langsung kegiatan
tematis ya. Nah, kegiatan tematis ini 5 menit untuk penjelasan. Ya. 5 menit penjelasan. Ya. 10 menit mainnya. Ya. Jadi 10 menit mainnya. Jadi main itu sebetulnya 10 menit aja, jangan lama-lama ya. Lalu 5 menit lagi bagi-bagi reward. Ya, mereka yang udah selesai kasih bintang. Yang udah selesai kasih bintang. Ya. Yang berhasil. Nah, 5 menitnya lagi istirahat. Nah, ya dan bunda sekalian, karena istirahatnya itu cuma 5 menit, jadi anak hanya punya kesempatan makan snack dan air minum. Jadi jangan makan makanan berat, roti, terus nasi begitu ya. Nah biasanya kalau mamahnya ngasih nasi waktu itu, kita udah mau mulai lagi, ini belum selesai, nunggu lama ya, belum lagi kunyahnya lama. Jadi snack biskuit ringan ya. Nah gitu. Jadi permainannya cuma 10 menit, setelah itu istirahat 5 menit ke mama ya. Nah di sini peran mama tuh ngasih energi lagi gitu ya, gitu. Bantu nempelin stiker, nah itu peran mama ya. Jadi kita nggak ribet satu-satu meletekin stiker, kan kemarin lama ya. Jadi kasih aja, kasih nanti mamanya yang meletekin. Berarti serempak nempelin stiker itu cuma sekali aja sebetulnya ya. Karena kalau 15 anak, 15 orang tua sekali nempelin stiker kan cuma sekali. Kalau ibu guru jadi 15 kali meletekin tuh ya. Jadi lama. Jadi kalau dikasih ke mama cuma sekali aja, karena mama kan cuma meletekin buat anak. Begitu ya efisiensi waktunya. Nah disinilah indahnya berkolaborasi dengan orang tua. Begitu ya indahnya. Oke. Lalu kita masuk ke permainan lapangan, estafet bola. Permainan lapangan ini juga sama seperti ini. 5 menit penjelasan ya, dan pengkondisian barisan ya, setting ya. Oh iya bunda, maaf. Nah ketika istirahat di sini, lapangan berarti kosong kan. Jadi kita punya waktu 5 menit untuk setting persiapan permainan estafet bola. Ya, jadi kemarin lapangan kosong, jadi kita santai ya settingnya gitu kan ya, nggak terburu-buru gitu. Ya, cuman bagian properti mesti segep ya. Jadi jangan bagian game master lagi mau main, propertinya belum ada, jadi nunggu gitu ya. Nah, estafet bola 5 menit penjelasan dan conditioning ya, 10 menit main ya, 10 menit main, 5 menit bagi-bagi hadiah ya, dan 5 menitnya istirahat. Nah gitu ya, ini estafet bola gitu. Nah lalu masuk ke dongeng. Dongeng itu cuma 3 menit sebetulnya. Jadi kalau durasinya di sini 15 menit, dongengnya itu 3 menit aja. Ya, jadi jangan panjang-panjang. Ya. Biar anaknya juga penasaran, ya. Gitu. Di sini ada waktu sekitar 5 menit conditioning. Siapa yang mau denger dongeng gitu ya, dan seterusnya. Oke. 3 menit dongengnya. Ya, jadi conditioning sama dongeng itu sebenarnya lebih lama conditioning ya. Gitu. Jadi sudah berapa menit tuh? 8. Sisa 7 menit. Dipakai buat apa 7 menitnya? Tanya jawab. Dan Ya. pembagian reward. Rewardnya kira-kira berapa menit? Ya, 3 menit aja reward dan tanya jawabnya ya. Sisanya berapa menit? 4 menit. Ya.
Sisanya 4 menit buat apa? Lomba pungut sampah. Nah, beres-beres ya. Beres-beres dan cuci tangan. Begitu ya. Lomba pungut sampah ya, bagi reward dan cuci tangan. Lalu masuk ke upacara penutup. Ini upacara penutup itu 15 menit ya. 5 menitnya conditioning ya. Ya, upacara penutupnya sekitar 10 menit. Ya. Begitu. Upacara penutup 10 menit ini jika tanpa pelantikan. Kalau ada pelantikan nambah. Ya. Begitu. Oke, lalu ini mengenai properti ke atas. Digeserkan. Oke, ini properti ya. Nah, mengapa di sini saya pakai stiker bintangnya 100 buah? Ya, pasti ada sisa kalau 100 buah itu. Tapi mengantisipasi untuk memberikan penghargaan sama anak-anak yang istimewa di belakang. Begitu ya. Nah, begitu pula dengan bendera kertas nih. Ya, kenapa harus cover 15, kita siapkannya 50. Nah, kadang-kadang di permainan 10 menit itu ada aja yang anak tuh gagal lagi sampai akhir permainan nggak dapat bendera, benar nggak? Kemarin ngerasa nggak ada yang nggak dapat bendera? Ada ya. Nah, jadi yang nggak dapat bendera, supaya dia dapat bendera, diantisipasinya apa? Lebih bendera. Supaya dia dapat bendera, antisipasinya seperti apa? Lomba pungut bola. Ya, dengan lomba pungut bola karena itu teamwork, semua dapat bendera. Karena dapat bendera, dia juga dapat bendera. Nggak peduli itu kalau dia udah dapat bendera dengan anak yang lain yang benderanya lebih banyak tuh nggak peduli. Yang penting dia juga punya bendera, gitu ya. Nah, ini makanya kenapa dia mesti banyak, nah, ya, begitu. Ini sebenarnya penutup mata udah nggak perlu lagi di estafet bola, ya. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi ini bendera dan standar bendera, ya. Jadi bendera dan standar bendera itu seperti kemarin itu standar benderanya bagus, ya. Tapi benderanya kemarin itu agak kurang besar sedikit, ya. Jadi benderanya kekecilan. Kalau besar dia agak turun sedikit, ya. Nah, gitu ukurannya. Tapi ukurannya 1,60 m bagus dan dudukannya sudah bagus. Jadi bendera ini harus betul-betul dudukan dan tiang dan benderanya itu bagus sekali, ya. Jadi kenapa? Karena anak-anak belajar ya menghargai negaranya melalui simbol bendera. Kadang-kadang kan banyak ya TK-TK yang dudukan benderanya darurat, udah aja dari ember kasih semen, kasih perawat, dan jepit. Ya, nah darurat gitu. Kalau darurat seperti itu, Bun, nanti pandangan anak-anak ini negara darurat nih, bukan negara makmur nih. Mindsetnya harus dirubah ya anak-anak tuh. Wah, Indonesia tuh negara makmur harus gitu ya. Anak Indonesia tuh anak yang makmur. Kalau ditekankan gitu lama-lama kejadian jadi realitas. Tapi kalau tiap hari darurat, ya negeri kita darurat terus sampai kapan juga ya, karena keyakinannya begitu. Ya. Nah, udah jadi penampilan bendera juga adalah salah satu alat pendidikan. Ya. Nah, beginilah caranya untuk membuat program. Ya, bagaimana memulai mentalitas kita membuat program ini? Nah, sekarang ini penting ya. Kadang-kadang kalau Bunda nggak punya mentalnya untuk bikin program, nggak bisa bikin program prasiaga yang proporsional. Ya, jadi ketika Bunda membuat program, mental yang harus ada di mental Bunda apa kira-kira? Mentalnya mental seperti apa? Belum tahu ya? Harus mental lala. Ya, jadi ketika kita ngomong
gitu ya. Saat bikin program tuh ya, kalau serius nggak akan jadi nih. Ya, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seru dan heboh tuh nggak akan jadi. Ya, jadi harus dimulai dari ekspresi Bunda dulu, ekspresi lala dalam bikin program. Itu paling fundamental. Baru gagasan akan mengikuti dengan semangatnya. Ya, jadi gagasan akan mengikuti semangatnya. Begitu ya. Tapi kalau coba Bunda semangatnya semangat guru SMP, bikin kegiatan ini, wah serius banget nih, anak dimarah-marahin, dibentak-bentak, diatur-atur, gitu. Menjenuhkan, ya. Jadi Bunda harus memulai dengan mental lala. Ya. Dan mental lala itu jangan khawatir, itu dampaknya sehat ya pada diri Bunda secara total. Benar nggak? Coba tiap hari hidupnya lala, seru nggak hidup itu? Ya, jadi kalau perlu jangan saat membuat program, tiap hari kalau perlu hidupnya punya hutang, hati galau. Bun, kalau hati kita galau terus kita lala sembuh tuh. Galau ya. Nggak pernah merana tuh hidupnya ya. Dirubah ya, lalu begitu. Nah itu prasiaga. Jadi sehat itu bukan pada anak-anak saja, pada pembinanya juga sehat. Ya, gitu. Guru yang selalu lala-lala. Ya karena lala-lala itu nggak bisa diajarkan pada anak, harus ditularkan. Cara penularannya gimana? Bukan hanya Bunda yang lala-lala. Cara menularkannya lewat program ini. Ya. Jadi kalau Bunda bikin program ini dengan mental lala-lala, maka kegiatan ini akan menular pada anak untuk menjadi lala-lala. Gitu ya Bunda. Jadi bukan hanya Bunda. Nah, ini yang dibuat strategi lala-lala lewat program ini, itulah yang dilakukan oleh game-game online. Ya, atau PlayStation, benar nggak? Kan yang membuat PlayStation ini tidak ada ya, benar nggak? Cuman programnya aja yang hadir ke anak ya, tapi anak akunnya minta ampun. Ya, nah lewat program ini guru juga hanya memantau aja, ya, mengkoordinasi kegiatan. Yang membuat anak lala-lala itu ya kegiatannya. Ini kegiatan ini yang membuat anak jadi lala-lala, bukan gurunya. Ya, kalau gurunya masih menularkan secara langsung lala-lala pada anak, ya itu juga bagus, ya. Tetapi belum efisien, ya. Lelah gurunya dengan sibuk berekspresi lala-lala. Menggunakan ini hemat energi, ya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan Bun? Oke, ini adalah garis besar program harian. Dan program harian garis besar itu lembarannya cuma bukan ini, ya, tapi yang disebut program harian itu adalah lembaran jadwal dan alat serta waktu ditambah rencana penilaian. Coba ke bawah. Nah, jadi Bunda lihat dari pembuka sampai penutup, terus. Nah, ini rencana penilaiannya. Jadi tidak hanya yang tadi saja cukup tabelnya, tapi harus ditindaklanjuti dengan rencana penilaian. Apa gunanya kegiatan kalau tidak menghasilkan penilaian? Maka penilaiannya harus dimulai dengan rencana penilaian. Jadi RPPH itu satu kesatuan antara kegiatan
dan rencana anggap aja Bunda ini jadi juri apa? Juri lomba peragaan busana. Bisa nggak hanya kegiatannya saja terus beres? Bisa nggak? Kalau peragaan busana kegiatan ditambah penjurian. Kalau kegiatan ditambah penjurian, maka penjurian harus pegang kertas apa? Kertas penilaian. Nah, ini adalah kertas penilaian. Ya. Jadi dari mulai upacara pembukaan maupun penutup itu yang mau dinilai apa aja perkembangan anaknya. Begitu ya. Yang mau dinilai apa aja. Bunda tuh harus jadi juri juga yang untuk mencatat ya terjadinya perkembangan anak. Sayang anak berkembang nggak dicatat, nanti tidak bisa dilaporkan ke orang tua kan gitu ya. Dan Bunda sendiri tidak bisa membaca perkembangannya seperti apa kalau nggak ada catatannya. Kalau nggak ada catatannya nanti Bunda akan menduga perkembangan anak itu dengan duga-duga. Tapi kalau dicatat ada data, ya. Nah maka dibuatlah indikator kegiatan. Nah, indikator kegiatan itu ada yang rutin, ya rutin. Ya, ini setiap minggu ada. Contohnya berdoa saat upacara pembukaan dan penutup ini akan rutin karena prasiaga setiap mau kegiatan pasti upacara pembuka dan penutup. Ya, setiap kegiatan pasti upacara pembuka dan penutup dan di upacara pembuka penutup pasti ada doa. Salah satu ininya apa? Komponen dari upacara. Ya kan? Nah berarti ini rutin tiap minggu ada. Yang tidak rutin apa? Yang tidak rutin apa kira-kira? Kegiatan yang tidak rutinnya apa? Permainan. Nah permainannya tidak rutin. Hari ini main bola, besok main air. Ya udah beda indikatornya ya. Gitu. Besok lagi main lompat tali, beda lagi indikatornya ya. Karena harus spesifik. Anak mampu melompat tali setinggi, nah begitu ya. Itu kalau main bola kan gak ada lompat tali, ya. Nah itu yang kegiatannya berubah-ubah akan masuk ke dalam format indikator tidak rutin. Terus, nah ini tidak rutin, begitu ya. Nah Bunda dan Nana sekalian. Karena ini model pembelajaran, maka indikator ini harus berorientasi pada apa? Berorientasi pada kompetensi dasar. Ya, yang ada di mana? Kurikulum. Nah, kompetensi yang ada di kurikulum itu namanya apa? Nah, kalau dulu itu STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan. Ya, kalau sekarang di istilah Merdeka Belajar itu capaian perkembangan. Ya, tapi tetap yang dipakai kalimat Permen 137 mau istilah STPPA, mau istilah capaian perkembangan, tetap aja yang dipakai tuh STPPA. Ya, nah ini terus ke atas. Terus, nah ini STPPA-nya Bun, ya. Ini STPPA. Ya, jadi ketika Bunda bikin, wah nanti di upacara berdoanya mau disasar, gitu ya. Nah itu akan, jadi jangan STPPA-nya dulu ditentukan baru bikin indikatornya. Indikatornya dulu ditentukan dari kegiatan, ya. Indikatornya ditentukan. Kemudian langsung STPPA-nya nomor berapa? Ya, ini lihat di mana? STPPA-nya lihat di mana, Bun? Permen nomor? Permendikbud nomor? Bukan, 137. STPPA itu ada di Permen 137. Kalau bingung berarti selama ini Bunda nggak pernah bikin STPPA. Ketahuan. Ya kalau tahu langsung 137 berarti tiap hari itu bikin STPPA.
Ya saking tiap harinya itu mah udah nggak usah diingat-ingat lagi ya, sudah otomatis. Ya, kalau 146 itu KD, ya, tapi tetap laporan perkembangan itu yang dilaporkan adalah perkembangan STPPA-nya. Begitu ya. Nah, STPPA itu baru kalimat global. Nah, kalimat spesifiknya itu ada di indikator. Ya. Jadi kalimat umumnya STPPA, tapi misalnya kalimat umumnya gini. Anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, itu spesifik nggak? Kurang ya, anak kegiatan itu banyak. Apakah mau main, doa lagi. Ya. Mau main lingkaran, doa lagi gitu. Enggak ya. Jadi berdoanya di upacara pembuka dan penutup saja. Misalnya gitu ya. Ini kan udah spesifik ya. Bisa disaksikan. Kalau kegiatan kan banyak kegiatan. Nah, gitu. Jadi ini indikator lebih spesifik, ini lebih umum. Ya. Nah, ini ada di Permen 137. Dan ini nomornya juga spesifik. 1 Romawi titik 2 itu hanya berlaku untuk 5 sampai kurang dari 7. Ya. Komposisi ininya akan berbeda lagi jika usianya berbeda. Misalnya di usia 3 tahun mungkin tidak begini, tidak ada 5.b.2 tidak ada. Ya, langsung 5.2 gitu. Kalau di usia 3 tahun. Jadi itu sudah dibuat spesifik per usia kan ya. Kalau di Permen 137 itu kan per usia ya. Dari mulai usia berapa? 0 tahun udah ada tuh. Berapa bulan juga udah ada tuh ya STPPA. Nah, jadi silakan Bunda harus punya rumus itu. Kalau nggak punya rumus itu, Bunda artinya nggak bisa mencatat perkembangan anak begitu. Ya. Berdasarkan kurikulum. Begitu ya. Nah, tetapi juga untuk kepentingan nilai-nilai kepramukaan, maka ini tuh sekaligus nyasar SKU nomor segini. Nah, untuk nomor segini itu ada di buku pedoman. Jadi di buku pedoman di lampiran itu ada SKU terus ada nomor-nomornya. Ya, begitu. Ya, jadi gerbangnya ini ke SKU, lalu sinkronis dengan ini. Lalu dulu bisa disinkronis dengan KD ya. KD itu Permen berapa? 146. Tapi kalau KD itu formalitasnya ini tuh kurikulum shadow namanya. Ya. Kurikulum shadow, kurikulum bayangan. Biar kurikulum PAUD atau TK terlihat seperti kurikulum 13. Ya. Seperti kurikulum 13 jadi di shadow oleh KD. Padahal yang dilaporkan pada orang tua tuh ini 137 begitu ya. Jadi ini mas shadow. Sebenarnya ini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ya. Lalu sinkronis lagi dengan PPK penguatan pendidikan karakternya nomor berapa ini sinkronis? Kalau nggak ada ya kosongkan. Kalau misalnya bergembira selama kegiatan di PPK nggak ada ya kosong. Begitu ya. Jadi jangan dipaksakan ada. Nah, begitu. Sudah sampai sini ada penjelasan, ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada saya lanjut. Sekarang ada tuntutan karakter baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu adanya di mana, Bu? Jadi kalau di sini disimpan di mana profil pelajar Pancasila? Di PPK. Bukan di PPK, tapi di STPPA. Ya, STPPA. Jadi perkembangan kurikulum itu seperti ini, Bu. Kalau Bunda update tuh perkembangan kurikulum itu seperti ini. Dulu ya waktu zaman Permen 137 komponen perkembangan itu ya atau bidang pengembangan itu ada berapa, Bu? Ada berapa? 6. Ada 6 as. Yang ke satu agama moral, yang kedua sosial emosional, yang ketiga fisik motorik,
kognitif, apa? Bahasa, terus seni. Itu zaman STPPA Permen 137. Ya, kalau Bunda masih pakai yang mana? Udah berubah loh. Nah, kalau belum berubah masih jadul, belum update. Ya, nah Permen 137 itu dirubah oleh PP nomor 57. Ya, dirubah oleh PP nomor 57. Nah, di dalam PP nomor 57 seninya dihapus. Jadi aspek perkembangan ada berapa? 5. Ya, seni dihapus karena katanya di semua hal juga ada seni, gitu. Di semua aspek ada seni. Kenapa harus ada lagi seni? Ya, khusus begitu ya. Nah, itu PP nomor 57. Udah pakai belum PP nomor 57? Siapa yang sudah pakai? Nah, ternyata sekarang PP nomor 57 itu sudah jadul lagi. Bayangkan kalau Bunda masih di 137, PP 57-nya yang merevisi 137 aja udah jadul. Nah, PP nomor 57 itu yang saya perhatikan dirubah lagi, diperbaiki lagi oleh PP nomor 4. PP nomor 4, Peraturan Pemerintah nomor 4. Aspek perkembangannya ada berapa Bu sekarang? Tidak. Itu 3 itu untuk SD ke atas. Ya. Nah, untuk pendidikan anak usia dini ada 6 lagi. Kembali lagi 6. Cuma yang 5-nya tetap, ya. Yang ke-6-nya apa? Bukan, yang ke-6-nya moral Pancasila. Ya. Ya, moral Pancasila. Jadi seninya diganti oleh moral Pancasila, khusus kebangsaan. Kalau moral dan agama itu umum. Ya, moral umum. Ini khusus moral kebangsaan. Moral Pancasila. Begitu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu adanya di STPPA. Ya, codingnya beda dengan ini. Codingnya 1.A kecil titik apa? Codingnya begitu. Ya, satunya bukan Romawi lagi. 1.A. Tapi itu adanya di STPP. Begitu ya. Dan untuk profil pelajar Pancasila tidak ada kategori usia. Ya. Tidak ada kategori usia. Jadi kompetensi dasarnya untuk seluruh kategori usia. Gitu ya. Jadi cuma satu aja itu. Kalau di sini di STPP yang lainnya tuh berdasarkan kategori usia kan. 1 tahun, 2 tahun berbeda. 2 ke 3 berbeda. Gitu ya. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya tidak ada coding untuk per kelompok usia. Jadi codingnya hanya untuk semua usia. Begitu. Ya. Nah, jadi sekarang kalau Bunda memulai dengan RPPK, berarti ini sudah saya sediakan. Nggak usah bikin lagi, karena ini sudah umum ya, rutin, benar nggak? Untuk sementara nggak perlu bikin lagi, kecuali nanti kalau ininya udah anak-anak udah mahir semua, mau diganti dengan berdoa sebelum dan sesudah makan, gitu ya, boleh. Tapi nanti misalnya kalau udah 4 bulan berjalan ganti atau tambahkan, boleh ya. Jadi sekali-sekali aja tuh. Tapi kalau yang tidak rutin, ya setiap ganti permainan ganti indikator, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang masih belum paham? Ya, silakan. Berarti kalau mau membuat RPPK
harus paham dulu dengan PPK, STPPH, dan SKU. Untuk SKU-nya itu yang nggak tahu gimana carinya. SKU-nya carinya di buku pedoman. Buku pedoman prasiaga. Nanti bisa koordinasi dengan Ornit, ya. Untuk mendapatkannya koordinasi dengan Ornit. Nah, ini buku pedomannya. Ini buku pedoman prasiaga. Alhamdulillah satu-satunya versi Jawa Barat yang punya pedoman prasiaga. Ya, prasiaga ini versinya banyak banget di Indonesia tuh. Ada versi Sumatera, ada versi pokoknya kayak dulu waktu Sumpah Pemuda, ada Jom Java, Jom Jelpes. Ya, ada versi Surabaya banyak. Nah, Jawa Barat salah satu versi, cuman Jawa Barat kebetulan versinya sudah terstandar nasional. Ya. Nah, di sini ada SKU-nya. Jadi sebenarnya ketika terstandar nasional, ini tuh sudah bukan milik lagi Jawa Barat, benar nggak? Ya, buku ini sudah bukan lagi milik Jawa Barat. Harusnya milik nasional, milik Indonesia, ya, milik kita semua. Ya, cuman sekarang masih Jawa Barat karena masih piloting kami di Jawa Barat. Ya, nanti kalau piloting udah beres, mungkin ini dinaikkan statusnya menjadi buku nasional. Begitu ya. Nah, di sini ada Nah, di lampiran pertama ada syarat kecakapan umum SKU-nya dan ada nomor. Coba di situ di ininya di minimize. Cari tadi di dokumen ada ini kok sudah disiapkan untuk SKU. Bukan di dokumen itunya. Udah ada di setting di sininya nih, di sini. SKU tuh, nah ini. Nah, ini SKU-nya. Ya. Nanti kalau memiliki buku ini otomatis memiliki SKU. Kalau mau belum bisa memiliki buku ini, download ke panitia, sudah saya copy. Ya. Nah, ini nomor-nomornya. Ya. Jadi nomor 1 adalah karakter. Ya. Nah, ini karakter spiritualnya ada 3 nih. Terus karakter budaya bangsanya ada berapa nih? Ada 6. Nah, yang 6 ini sebenarnya SKU itu udah melampaui profil pelajar Pancasila. Ya, karena ini udah profil manusia Indonesia. Coba kita lihat, moral budaya bangsanya aja udah Garuda Pancasila nih. Ini Garuda Pancasila udah bukan Pancasila ya. Coba lihat ini ya. 1.2.1 itu Pancasila. Ada 5 nih. Bekerja sama, bermusyawarah, bekerja sama. Ini sila berapa? Sila ke-3, persatuan Indonesia. Musyawarah sila berapa? 4. Bersikap adil 5. Santun 2. Toleran dalam perbedaan pendapat sila 1. Ya, toleran dulu ya. Sebelum bisa ke agama, toleran ke sesama aja dulu. Gitu ya. Nah, ini udah Pancasila ya. Sekarang 1.2.2. Ini apa? Rukun saat melakukan kegiatan bersama teman. Ini apa? Coba. Apa coba? Ini kan udah Pancasila nih. Berarti Pancasila udah selesai ya. Berarti ini di luar Pancasila dong. Apa coba? Rukun saat melakukan kegiatan bersama teman. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Rukun dalam keberagaman. Kan teman beda-beda kelakuannya ya.
Temen itu kelakuannya beda-beda, Bos. Bisa rukun tuh bagus. Benar nggak? Ini rukun dalam perbedaan, ya. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini tuh Bhinneka Tunggal Ika. Ini memiliki tekad kuat meraih cita-cita apa? Ke arah pribadi bangsaku, ke arah cita-cita bangsa Indonesia. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Hebat. Cita-cita bangsa Indonesia menjadi pribadi bangsa Indonesia sejati. Ya, yaitu rakyat adil makmur. Jadi anak-anak biasakan dulu punya cita-cita. Oke? Nah, ini 124, 125, 126 ini satu kesatuan. Menghormati bendera merah putih apa? Satu Nusa. Kan kalau kita pengen tahu ini wilayah saya, kasih bendera dulu kan? Ini wilayah Indonesia, cirinya bendera. Kalau di wilayah Indonesia dikasih Malaysia, gimana? Merebut teritorial nih, begitu ya. Ini adalah satu Nusa. Ini satu bahasa. Ini satu bangsa. Ya, berarti ini tiga-tiga ini Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu lambang apa? Kedaulatan, merdeka. Ya, jadi lambang kemerdekaan di burung Garuda Pancasila simbolnya apa? Bukan. Simbol di burung Garuda Pancasila merdeka itu ada di mana simbolnya? Mulut. Bulu. Ya, betul. Bulu. 17 8 45 itu simbol kemerdekaan itu. Ya, jadi di Prasiaga itu anak-anak dilatih berdaulat. Ya. Ini yang tidak dilatihkan di Pancasila. Pancasila nggak ada latihan berdaulat. Ya kan? Nih, jadi kelihatan ya ini Garuda Pancasila. Benar nggak Garuda Pancasila itu budaya bangsanya? Ya, mau apapun hasil karya di Indonesia tentunya berkaitan dengan Garuda Pancasila. Benar nggak? Ya, mau kelakuannya kayak apapun bangsa Indonesia harus Garuda Pancasila. Itu konstitusinya. Ya. Jadi budaya bangsa Indonesia itu adalah budaya Garuda Pancasila. Ya, kita pakai batik karena Garuda Pancasila. Gitu ya. Kita pakai peci karena Garuda Pancasila. Ya, kita pakai baju sehari-hari karena Garuda Pancasila. Gitu ya. Nah, ini moral individu. Nah, moral individu itu moral kepanduannya. Ya. Nah, moral kepanduan ini nih tuh. Pemberani, disiplin, taat hukum. Ini kalau nggak salah patriotisme nih. Ini patriotisme, ini ketangguhan. Ya. Jadi patriotisme tangguh. Ya, bahwa anak tangguh itu adalah anak yang gembira, bukan anak yang tahan banting. Ya. Anak gembira itu anak paling tahan banting. Ya, gitu ya. Bun? Ya. Nah, ini SKU ada nomornya. Jadi masukkan nomor-nomor ini sesuai dengan nomor berapa. Sampai sini sudah paham, Bu? Paham ya, jelas ya? Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang belum paham? Kalau belum paham, belum terang benderang, mendingan tanyain sekarang. Jadi pulang dari sini, terang benderang. Jangan malu bertanya, sesat di jalan, bingung di pelaksanaan. Ya, oke. PPK dan STPPA dan PPK. PPK mengacu pada kurikulum Kemendikbud tentang PPK. Jadi ada khusus, saya surat SK-nya nomor berapa saya nggak tahu, lupa. Tapi ada tentang PPK, begitu ya. Itu yang kemarin
waktu ortek materinya disampaikan oleh Bunda Reni. Ya, jadi Bunda Reni itu menyampaikan PPK. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila itu turunan dari PPK. Ya, jadi karakter secara umumnya itu adalah PPK, turunannya profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itu PPK ini hanya nyenengin pemerintah aja. Nyeneng-nyenengin pemerintah ya. Sebenarnya ini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Karena kalau sudah pakai ini ditambah Pancasila udah beres. Sudah ada SKU lagi lebih lengkap. Ditambah SKU lagi nih profilnya udah manusia Indonesia. Ya sedangkan ini masih manusia Pancasila. Ini udah manusia Indonesia. Ya. Manusia Indonesia itu apa? Pancasila ditambah Garudanya. Ya, ditambah kepanduan. Ya. Jadi Pancasila kan hanya perisainya, ditambah nilai-nilai yang ada di Garudanya, ditambah nilai kepanduan. Ya, itu disebut profil manusia Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi kalau udah SKU sebenarnya udah lengkap. Kalau ini hanya nyeneng-nyenengin PAUD aja karena tuntutan. Tuntutan di kurikulumnya yang dilaporkan harus ini. Tapi kita mengembangkan anak itu pakai SKU. Ya, kita mengembangkan anak itu di Prasiaga itu pakai SKU. Namun disesuaikan karena untuk melaporkan perkembangan anak, ya tuntutan apa? Tuntutan formal dari kurikulum, maka yang dilaporkan nanti ini. Padahal kita bukan melaporkan ini, kita sedang melaporkan ini. Ya, sepertinya kita melaporkan ini, padahal yang dilaporkan ini. Gitu. Ini hanya untuk pegangan bahwa kita betul-betul berada di track membangun manusia Indonesia. Ya, ini hanya untuk kontrol namanya. Ya, ini kontrol. Sebenarnya yang dilaporkan yang STPPA. Paham ya Bun ya? Nah, kalau PPK mah ini hanya aksesoris. Sepakai nggak apa-apa. Tapi kalau ingin kelihatan sama dinas bahwa ini sempurna, nah kasih lihat ininya, gitu ya. Maka Anda akan, dinas ini benar-benar lengkap. Ya. Begitu ya. Oke. Ada lagi Bun yang belum paham? Oke. Di sini ada berapa kecamatan Bun? 31. Hadir nggak 31-31-nya untuk mewakili? Sekarang hadir nggak? Nah kalau gitu sekarang nanti kita akan belajar membuat RPPH. Ini nggak usah dibuat lagi. Jadi Bunda langsung buat ke yang coba turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, Bunda tinggal yang rutinnya saja. Kalau mengganti kegiatan. Nah, ketika membuat membuat RPPH, kegiatannya jangan pakai yang sudah ada ini ya. Jadi estafet bola nggak usah dipakai lagi. Nah, besok kita akan praktek ke anak-anak. Ya, praktek ke anak-anak. Di praktek ke anak-anak tuh nggak penting RPPH-nya. Yang penting adalah bagaimana bisa menstimulasi lala-lala pada anak. Ya, stimulasi lala-lala. Ini hanya pegangan rambu-rambu bahwa urutan mainnya itu akan begini. Ya, tapi fokusnya adalah pada stimulasi anak-anak. Ini hanya format untuk biar kegiatannya variasi, jadi tidak membosankan. Begitu ya, format ini hanya itu supaya variasinya tidak membosankan. Oke? Nah, kita sepakati besok ya, besok mau menggunakan LPPH yang baru atau mau menggunakan LPPH ini dulu. Ini dulu aja. Oke, besok ini dulu.
Tapi sekarang kita latihan buat RPPH ya. Per kecamatan aja ya. Oke, kita minimize ininya ke nomor 13 di sini. Coba sini klik nomor 13. Siap ya? Nah sekarang berkumpul berkelompok. Atau mau sendiri-sendiri? Nah ini bunda itu tandanya nggak mau berkembang. Kan aneh ya? Aneh. Sertifikat khusus diberikan ke perorangan, tapi hasilnya kelompok. Apakah hasil kelompok ini bisa menjadi indikator kompetensi perorangan? Belum tentu. Yang ini ada yang dominan, wah dia bikin, yang nggak dominan, setuju. Sambil nggak paham. Harusnya ini Pak Bunda bayangkan, kalau membuat ini perorangan, hari ini yang hadir ada berapa? 100. Hari ini ada yang hadir 100. Setelah selesai kegiatan kita punya berapa RPPH? 100 RPPH. Kalau per kecamatan punya berapa RPPH? 30. Kalau 100, Bunda sumbang 1 RPPH, pulang dapat berapa RPPH? 100. Karena kan share semua masuk ke pusat, bagiin lagi kan lewat WhatsApp group misalnya ya. Nih RPPH hari ini 100 RPPH. Bunda perlu bikin RPPH lagi nggak? Kalau kegiatan prasiaga? Tidak, Bunda tinggal pakai aja itu yang 100 ya. Kan itu curi energi namanya ya. Nggak usah mikir lagi itu nggak. Oh ini pakai ini, kalau dipakai ini, gitu kan ya. 100 RPPH kalau seminggu sekali prasiaganya. Oh, ya. untuk 2 tahun. 2 tahun tuh. Kalau setahunnya 52 minggu. Kalau tiap minggu itu benar-benar ya, bahkan bisa 3 tahun karena setahun belum tentu 52. Pasti kurang ya. 3 tahun Bunda nggak usah bikin RPPH. Oh. Ya. Ya. Kalau cuma 30 kurang setahun nggak habis Bunda bikin. Iya Pak, sendiri-sendiri. Nah ini setelah saya kasih gambaran seperti ini, mau per kecamatan mau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Sebisa-bisanya nanti kan nanya ke saya. Oke, saya bimbing ya. Saya bimbing ya. Itu sama formatnya.